Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS, penulis asal Kota Garut yang udah lama ya nggak kita bawain, biasanya di sana, sekarang kita bawain di sini. Oke. Dan untuk kisah Bu Neneng kali ini akan menceritakan bagaimana seorang Pak Rano, ya kan. Pak Rano ini awalnya orang baik. Nah, karena tekanan dari dalam keluarga berubah menjadi orang jahat, lalu baik kembali. Jadi pada dasarnya mungkin Pak Rano ini orang baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kota Garut. Kisah tobatnya seorang perampok. Jejak-jejak kaki matahari belum lama meninggalkan bumi saat di sebuah rumah kontrakan yang sederhana dan terlihat kumuh, suatu pertengkaran dari suara seorang laki-laki dan perempuan terdengar begitu nyaring. Bahkan disusul dengan suara benda-benda yang dilemparkan ke sembarang arah. Prang! Terakhir yang terdengar adalah suara gelas yang dilemparkan ke arah pintu, disusul suara omelan seorang perempuan. Ya, itu adalah suara dari Butina, istri Pak Rano. Untuk yang kesekian kalinya, pasangan suami istri yang belum lama menikah itu kembali bertengkar. Pemicunya tidak jauh-jauh dari masalah ekonomi. Mikir atuh Pak, ibu ini kan lagi hamil, butuh asupan bergizi buat janin kita, butuh vitamin, dan diperiksa juga ke bidan biar kandungan ibu sehat. Tapi bapak malah males-malesan, bukannya nyari kerja, sentak Butina dengan suara bergetar. Tubuh tinggi Pak Rano tampak terpasung lesu, bersandar di depan pintu kamar. Tapi bapak kan sudah nyari kerja kemana-mana Bu, ya memang belum ada lowongan aja, jawab Pak Rano dengan suara memelas, meminta pengertian dari sang istri. Sudah seharian ini tubuhnya letih, membelah jalan berkilo-kilo dengan motor bututnya. Tapi hasilnya nihil, sebab setiap kantor yang didatanginya tak satu pun membuka lowongan pekerjaan. Rasa lapar dan haus mati-matian dia tahan, sebab uang di dalam dompetnya pas-pasan hanya cukup untuk membeli bensin. Insiden terbakarnya warung kelontong yang dirintis oleh Butina dan Pak Rano sejak awal pernikahan mereka membuat keharmonisan rumah tangga keduanya ikut terkena ibas. Semua tabungan yang susah payah dikumpulkan untuk modal usaha membuka warung kelontong akhirnya sirna tak berbekas. Yang ada, mereka berdua malah jadi terlilit utang bank yang bunganya cukup mencekik leher. Insiden yang terjadi 6 bulan lalu itu juga turut mengikis sedikit demi sedikit rasa cinta Butina pada sang suami. Kondisinya yang sedang hamil, ditambah beban keuangan yang mulai tak sanggup dipikul, membuat perempuan muda tersebut berubah menjadi orang yang gampang marah dan tak henti-hentinya mengeluh. Semua itu ia tumpahkan pada Pak Rano yang dianggapnya suami tak becus dan tidak punya tanggung jawab pada keluarga. Semua usaha yang dilakukan oleh Pak Rano selama ini, yang pontang-panting mencari pekerjaan, tak pernah dihargai oleh istrinya. Apalagi Pak Rano selalu pulang dengan tangan kosong, bukan membawa kabar baik kalau ia sudah diterima kerja. Setiap dia pulang membawa rasa lelah ke rumah, tak ada secangkir kopi yang menyambut,
Apalagi senyuman manis sang istri yang bisa memupus sedikit rasa lelah yang dirasakan. Parano diam, tak berani protes, kemudian mengempaskan tubuh lelahnya di atas kursi reot yang mulai sobek di beberapa bagian. Bukannya merasa kasihan, Butina justru melontarkan kata-kata yang lebih menyakitkan. Bilang aja bapak malas nyari kerja, maunya cuma diem di rumah, enak-enakan, cuma tinggal makan, tidur sama main handphone. Pokoknya mah ibu gak mau tahu. Hari ini bapak harus pulang bawa duit. Kalau enggak, nanti malam bapak tidur di luar. Pungkas perempuan itu sambil membanting pintu kamar. Wajah cantik Butina sontak terlihat begitu bengis dengan sorot mata yang penuh dengan tuntutan. Brak! Disusul suara bantingan pintu yang begitu nyaring terdengar. Parano kaget, tapi dia diam saja, hanya bisa mengurut dada melihat kelakuan istrinya. Parano tidak sepenuhnya menyalahkan Butina, apalagi saat ini sang istri sedang mengandung buah cinta pertama mereka. Maafin bapak ya bu, harusnya bapak lebih giat lagi nyari kerja demi bisa memenuhi kebutuhan ibu dan calon bayi kita, katanya dalam hati. Namun kedua mata laki-laki itu terlihat berkaca-kaca, seakan tak lagi bisa menyembunyikan dari wajah dunia rasa bersalah yang kini menghujam dadanya. Untuk beberapa saat Pak Rano tenggelam dalam lamunan, sampai akhirnya dia mengeluarkan ponsel bututnya dari dalam saku celana. Kemudian dia menelpon seseorang yang bernama Ivan. Tak perlu menunggu lama, akhirnya terdengar suara bariton laki-laki dari seberang sana. Baik Van, aku setuju untuk ikut. Daripada keluarga aku kelaparan dan istriku ngamuk-ngamuk terus, pungkas Pak Rano dengan suara datar. Malam mulai merangkak naik, digantikan temaramnya cahaya rembulan. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah rumah mewah berlantai 2, Bu Neli menatap kepergian Pak Heru suaminya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa khawatir menyelimuti dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bu Neli jadi kembali teringat mimpi buruknya tadi malam. Bu Neli bermimpi melihat suaminya memakai pakaian serba putih, lalu melambaikan tangan ke arah dia dan Fuji, putri mereka. Kemudian ketika terbangun di tengah malam, tiba-tiba foto pernikahan mereka tiba-tiba saja terjatuh ke lantai, lalu pecahan kacanya berserakan di lantai ruang tamu. Bu Neli malas ikut Pak Heru keluar kota untuk menghadiri pernikahan Cahyo, sahabat Pak Heru, apalagi membawa anak mereka Fuji yang baru berusia 3 tahun. Apalagi malam sebelumnya Bu Neli sempat bermimpi buruk tentang Pak Heru. Aku ngimpi lihat nama kamu tertulis di sebuah nisan, sebuah makam baru pak, kata Bu Neli. Bu Neli takut jika itu adalah sebuah firasat yang kurang baik. Apalagi tadi malam perempuan itu bermimpi melihat Pak Heru memakai pakaian serba putih, meninggalkan dirinya dan 2 anak mereka yang masih kecil-kecil. Tapi kepalanya suaminya itu terlihat mengucurkan darah segar. Bu Neli memanggil-manggil nama Pak Heru, tapi Pak Heru sama sekali tidak menoleh sedikit pun. Saat terbangun, tubuh Bu Neli dibanjiri keringat dingin. Saat melirik ke arah samping, Bu Neli lega melihat suaminya sedang tertidur pulas. Syukurlah kalau semua itu hanya mimpi, kata perempuan itu, lalu kemudian melanjutkan tidurnya. Secara perlahan ia menyusut peluh yang mengucur di dahinya dengan punggung tangan. Namun keesokan harinya, saat Bu Neli menceritakan tentang mimpi buruknya, suaminya itu hanya menganggap angin lalu. Pak Heru bilang, Cahyo adalah orang yang banyak berjasa dalam kemajuan perusahaan Pak Heru. Rasanya tidak etis kalau sampai Pak Heru tidak datang di hari bahagia sang sahabat. Pernikahan Cahyo adalah kabar yang paling dinantikan olehnya.
Meski hatinya masih dipagari rasa was-was, akhirnya Bu Neli memilih tetap membiarkan sang suami pergi ke kota Sumedang. Malam itu, di sebuah parkiran mobil, tampak seorang pria berpakaian rapi dan perlente berjalan tergesa-gesa menuju mobilnya. Sesekali, laki-laki itu melirik jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Udah jam 10 malam. Aku harus cepat-cepat pulang ini. Kasihan Nelly sama Fuji. Pasti sudah nungguin oleh-oleh dari aku, ucapnya. Baru saja Pak Heru membuka pintu mobil dan menyiapkan tas kecil berisi satu set perhiasan dan sebuah boneka Hello Kitty yang berukuran cukup besar yang tadi dibelinya. Tiba-tiba saja dari arah belakang muncul dua orang bertopeng. Lalu satu dari dua orang bertopeng tersebut tanpa ampun menghunuskan pisau tepat ke bagian leher Pak Heru. Pak Heru berbalik mencoba melawan dengan balas memukul dan menjambak rambut salah satu penyerang. Beberapa helai rambut salah seorang perampok bahkan sempat tergenggam oleh tangan Pak Heru. Tapi kedua orang bertopeng itu tampak geram mendapat perlawanan tanpa ampun. Mereka berdua membalas dengan balik menyerang Pak Heru. Kepala Pak Heru dibenturkan berkali-kali ke tembok hingga Pak Heru pun tewas, menimbulkan suara gaduh. Dari kejauhan, security minimarket tempat Pak Heru membeli minuman berjalan menuju tempat parkir karena sempat mendengar suara gaduh yang mencurigakan. Security tersebut langsung mengarahkan senter ke sekeliling tempat parkir yang mulai sepi. Dua orang bertopeng tadi buru-buru memasukkan jasad Pak Heru ke atas mobil pick up mereka. Tanpa lupa mereka tutupi jasad korban dengan karung goni yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Kemudian mereka pun bersembunyi di sana, takut ketahuan security yang mulai berpatroli dengan menyusuri area parkir seraya menyorotkan senternya ke segala arah. Setelah memastikan kondisi aman, pick up yang dikendarai dua orang bertopeng itu pun langsung ngebut meninggalkan tempat parkir, sedangkan jasad Pak Heru yang sudah terbujur kaku dengan luka parah di bagian leher akhirnya dibuang begitu saja dengan cara dilempar ke pinggir jalan yang sepi dan minim penerangan. Sementara itu di rumahnya, Bu Neli gelisah menunggu kedatangan Pak Heru. Si kecil Fuji terus menanyakan sang ayah yang selalu ditenangkan oleh Bu Neli dengan berkata bahwa tak lama lagi Pak Heru akan pulang. Fuji yang kelelahan menanti sang ayah akhirnya tertidur di pangkuan Bu Neli. Bu Neli kasihan melihat Fuji yang begitu sayang pada ayahnya. Bu Neli pun mulai kesal kenapa Pak Heru kali ini kembali membuat dia dan Fuji kecewa. Perlahan Bu Neli menggendong Fuji ke dalam kamar agar anak semata wayangnya itu bisa beristirahat dengan nyaman di kamarnya sendiri. Sesaat sebelum meninggalkan kamar Fuji, Bu Neli menatap wajah cantik sang putri yang terlelap dalam mimpi indahnya. Tengah malam, tiba-tiba Bu Neli terbangun karena mendengar suara Pak Heru. Namun aneh, Pak Heru hanya berdiri membelakanginya sambil meminta Bu Neli agar menjaga Fuji baik-baik. Bu Neli yang belum sepenuhnya sadar dari tidurnya lalu mengocek-ocek mata. "Pak, udah pulang?" tanya Bu Neli. Tapi Pak Heru sama sekali tidak menjawab, malah langsung melangkah pelan meninggalkan kamar, membuat Bu Neli bingung dan tak habis pikir. Dia kembali merasa kesal dengan sikap Pak Heru yang dianggapnya tak menghargai dirinya sebagai seorang istri yang berjam-jam menunggu kedatangannya sampai tertidur. "Pak, mau kemana sih? Masa Bapak baru aja datang udah mau pergi lagi?" ucap Bu Neli yang makin bingung. Bu Neli pun bergegas bangun dari tempat tidurnya, lalu setengah berlari menyusul Pak Heru. Akan tetapi sosok Pak Heru tiba-tiba sudah menghilang tanpa jejak. Susah payah Bu Neli memanggil-manggil nama suaminya hingga berjalan menyusuri setiap ruangan di rumahnya, tapi hasilnya nihil.
tak ada dia temukan Pak Heru. Bulu kuduk Bu Neli spontan merinding ketika ia memeriksa pintu depan. Ternyata kunci pintunya masih tergantung dengan posisi terkunci dari dalam, dan Bu Neli ingat ia tidak menyediakan kunci cadangan. Lantas, lewat jalan mana suaminya itu tadi datang hingga bisa masuk ke dalam rumah dan menghampirinya ke dalam kamar mereka? Dan setelah beberapa saat mengumpulkan kesadarannya, Bu Neli juga baru menyadari kalau ia dari tadi sama sekali tidak mendengar suara klakson mobil sang suami. Biasanya itu adalah tanda kepulangan Pak Heru setiap kali pulang kerja. Namun, untuk memastikan, Bu Neli mengintip dari jendela. Wajahnya berubah pucat karena ia tak melihat mobil sedan kesayangan sang suami terparkir di halaman rumah. Perasaan tak enak kembali muncul mengganggu pikiran Bu Neli. Tak berselang lama, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Bu Neli bergegas kembali masuk ke dalam kamar. Rupanya itu adalah Pak RT yang menelpon. Tangis Bu Neli spontan pecah saat tahu dari Pak RT kalau Pak Heru malam ini sudah jadi korban pembunuhan dan perampokan. Sementara itu Bu Tina merasa heran kenapa akhir-akhir ini Pak Rano selalu pulang pagi. Namun perempuan itu lebih memilih tidak peduli. Baginya yang penting sang suami pulang membawa uang. Bu Tina tidak tahu kalau sekarang Pak Rano sudah memilih jalan yang tidak baik untuk mencari rezeki. Seperti malam itu, Pak Rano bersama Ivan rekannya yang rupanya berprofesi sebagai perampok dengan wajah ditutupi topeng bersembunyi di balik pohon. Saat seorang laki-laki berpenampilan perlente bernama Pak Usep baru saja keluar dari mobil, tak lama kemudian Pak Usep pun berjalan menuju ATM yang berada persis di sebelah minimarket. Di dalam mobil, istrinya Bu Vita dan anaknya Mega menunggu. Pak Usep pun kembali dari ATM dan langsung masuk ke dalam mobil. Pak Rano dan Ivan buru-buru naik motor membuntuti mobil Pak Usep sekeluarga dari arah belakang. Di tempat sepi, mereka melempar batu ke arah kaca mobil Pak Usep hingga kaca depannya pecah. Kini, pecahan kaca mobil tersebut berserakan di jalan. Pak Usep terpaksa menghentikan mobil saat Pak Rano dan Ivan sambil menghunuskan senjata tajam meminta mereka keluar dari mobil. Pak Rano dan Ivan juga minta pasangan suami istri tersebut menyerahkan semua barang-barang berharga milik mereka. Bu Vita memeluk anaknya yang ketakutan. Pak Usep menolak permintaan Pak Rano dan Ivan. Pak Rano marah dan menerjang Pak Usep dengan pukulannya. Pak Usep pun jatuh tersungkur. Kepalanya membentur sebuah batu yang berada di dekatnya. Darah mengucur deras dari kepala laki-laki itu. Mega yang melihat sang ayah tewas berteriak histeris lalu pingsan. Teriakan Mega membuat warga yang sedang mengadakan ronda malam jadi tahu kalau ada perampokan di daerah mereka. Mereka langsung berlari ke arah suara teriakan Mega. Setelah berhasil menggasak semua barang berharga Pak Usep yang di mobil, Ivan buru-buru mengajak Pak Rano naik motor meninggalkannya. Namun naas, saat Pak Rano ingin menyusul Ivan, warga yang tadi sempat mendengar suara teriakan Bu Vita sudah terlanjur muncul dan mengepung. Ivan yang takut dihakimi warga segera kabur dengan motornya meninggalkan Pak Rano. Pak Rano yang sudah tak bisa berkutik akhirnya dihakimi warga hingga babak belur sebelum akhirnya diserahkan warga ke kantor polisi. Laki-laki itu pun terpaksa menghabiskan waktu bertahun-tahun di balik dinginnya jeruji besi. 10 tahun kemudian, setelah menjalani masa tahanan, Pak Rano akhirnya bebas. Pak Rano dalam hatinya berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan melakukan kejahatan lagi. Pak Rano ingin tobat
dan ingin melakukan kebajikan untuk menebus dosa-dosanya. Hati Parano sebenarnya terluka karena selama di penjara ia tak pernah sekalipun dijenguk oleh Butina dan anaknya yang sekarang pasti sudah berusia sekitar 10 tahun. Dulu Pak Rano masuk penjara saat Butina masih mengandung. Kini anak mereka pasti sudah besar. Pak Rano yang tak bisa lagi menahan kerinduan yang membuncah segera menemui mereka. Tapi sayang, Pak Rano harus kecewa. Butina berkata jika ia tak sudi lagi menerima kehadiran Pak Rano di rumahnya. "Jangan pernah kamu datang ke sini lagi, Pak. Aku sama Wildan sudah menganggap kamu sudah meninggal," kata Butina dengan wajah datar. Mulut Pak Rano sontak terkunci. Tubuh jangkungnya hanya terpancang tegak di depan pintu dengan perasaan campur aduk di hatinya. "Aku malu punya suami mantan narapidana, Pak. Wildan juga pasti malu punya bapak bekas penjahat. Pergi jauh-jauh sana." Butina mengakhiri kalimatnya sambil bergegas mengunci pintu rumah dari dalam. Sebab tiba-tiba saja menggantung di wajah Parano tanpa bisa ditahan. Wajahnya yang kusut makin terlihat muram. "Bu, tolong Bu, Bapak mohon pertemukan Bapak sama Wildan sekali ini aja. Bapaknya ingin melihat anak kita untuk yang pertama kali dan terakhir kalinya," pinta Parano setengah memelas dari balik pintu kontrakan yang didiami Butina dan Wildan. Parano memohon ingin bertemu Wildan sekali saja dan memeluknya. Butina tetap tak memberi izin. Butina malah mengancam akan meneriaki Parano maling kalau masih memaksa minta bertemu Wildan. "Gak bisa, enak aja. Apa Bapak nggak mempertimbangkan gimana nanti perasaan Wildan kalau nanti dia sudah besar? Apa Bapak mau nanti anak kita diolok-olok teman-temannya karena punya bapak mantan perampok seperti Bapak?" Bentak Butina dari balik pintu. Tapi Parano yang hanya ingin melihat wajah sang anak kembali membujuk. "Bu, tolong Bu, sekali ini aja. Bapak mohon. Bapak janji apapun akan Bapak lakukan asalkan kamu izinkan melihat Wildan," bujuk Parano dengan suara yang kini mulai terdengar bergetar menahan rasa sedih. Butina mendelik. Untuk beberapa saat perempuan itu terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Bukannya mengabulkan permintaan Parano, Butina malah meminta laki-laki itu menandatangani surat cerai yang ia ajukan. Katanya Wildan semenjak lahir tak pernah tahu siapa bapak kandungnya. Karena Parano keburu di penjara, kini ia tidak mau jika Wildan tahu kalau bapaknya mantan penjahat yang baru saja keluar dari penjara. Pak Rano yang sudah kehabisan akal dan tak tahu lagi bagaimana membujuk sang istri, akhirnya memilih untuk mengalah. Laki-laki itu pun memutar tubuhnya hendak meninggalkan rumah orang tua Butina. Tak lama kemudian datang Wildan bersama seorang laki-laki bernama Ardi. Ardi menanyakan siapa itu Parano. Butina pun berbohong dan berkata kalau Parano itu gembel yang kesasar mencari alamat. Hati Parano makin sedih. Ia tak menyangka Butina sudah menikah lagi dengan Ardi saat masih sah berstatus sebagai istrinya. Bahkan surat perceraian mereka baru saja sekarang diminta Butina untuk ditandatangani. Dengan langkah gontai, akhirnya Pak Rano pun meninggalkan tempat itu. Akan tetapi niatnya yang ingin berubah menjadi orang baik ternyata tidak semudah bayangan Pak Rano. Jangankan mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat rumah kontrakan yang bisa dijadikan tempat berteduh, untuk mendapat simpati masyarakat saja Pak Rano kesulitan. Pak Rano sudah terlanjur dicap sebagai perampok sadis. Ia pun semakin terpuruk. Mencari sepiring nasi untuk sekedar mengisi perutnya yang selama beberapa hari belakangan tidak diisi saja ia tidak mampu. Pak Rano putus asa dan mulai berpikir untuk kembali menjadi perampok saja. Tapi seorang anak penjual roti keliling tiba-tiba saja datang memberikan gratis sepotong roti jualannya.
Pak Rano terharu dan sadar bila ia harus terus berusaha untuk melanjutkan niatnya melakukan kebaikan. Pak Rano berterima kasih. Pak Rano pun di sini bertanya siapa nama anak itu. Tapi si anak tak mau menjawab. Pak Rano pun kebingungan dan mulai menyelidiki siapa sebenarnya dia. Selidik punya selidik. Si anak penjual roti itu bernama Fuji. Ia tinggal bersama Bu Nelly ibunya. Pak Rano pun bertanya pada Bu Nelly, kenapa Fuji tidak pernah mau menjawab setiap pertanyaannya. Bu Nelly berkata bahwa Fuji tidak mau bicara setelah Pak Heru, bapaknya, tewas dibunuh kawanan perampok 10 tahun yang lalu. Setelah Pak Rano mendengar cerita dari Bu Nelly dan diperkuat dengan melihat foto bapaknya Fuji di dinding rumah, sadarlah Pak Rano bila bapaknya Fuji ternyata adalah salah satu korban kebiadabannya. Pak Rano lalu mencari cara agar Fuji mau bicara lagi. Tapi Fuji tetap tidak mau bicara. Fuji malah mulai menjauhinya. Pak Rano pun kebingungan. Suatu ketika Fuji dipaksa menyerahkan uang hasil jualannya kepada seorang preman jalanan. Fuji menolak. Sang preman marah besar dan menganiaya Fuji hingga jatuh pingsan. Pak Rano pun muncul. Dia berhasil menghajar para preman itu lalu membawa Fuji pulang ke rumah kontrakan. Pak Rano mengobati luka di tubuh Fuji. Fuji pun siuman. Pak Rano lega. Ia berharap Fuji mau bicara, tapi ternyata Fuji tetap bungkam. Pak Rano kebingungan. Bu Nelly mengucapkan terima kasih dan bertanya kenapa Pak Rano mau menolong Fuji. Pak Rano akhirnya bilang ia melakukan semua itu karena ingin menebus dosanya. Pak Rano akhirnya mengakui bila dirinya lah yang telah membunuh dan merampok mendiang Pak Heru. Bu Nelly dan Fuji kaget bukan kepalang. Bu Nelly dan Fuji yang semula bersimpati pada Pak Rano kini berbalik jadi sangat membenci laki-laki itu. Plak, plak. Dua tamparan yang sangat keras dari Bu Nelly mendarat di kedua pipi Pak Rano. Kedua pipi laki-laki itu mulai terasa perih. Bahkan sudut bibirnya terlihat pecah dan mengucurkan darah akibat kerasnya tamparan dari Bu Nelly. Namun Pak Rano yang sadar dosanya sudah tak mungkin terampuni memilih untuk tidak membalas. Pergi. Saya dan anak saya tidak sudi melihat pembunuh yang sudah menghancurkan kebahagiaan keluarga kami seperti kamu. Pergi, usir Bu Nelly seraya menangis histeris, kemudian memeluk Fuji yang juga ikut menangis. Melihat kehancuran dua hati yang kini terpampang nyata di hadapannya, membuat Pak Rano semakin tak kuasa menahan rasa bersalah yang semakin dalam menindih dirinya. Untuk pertama kalinya, laki-laki itu meminta maaf. Setelah pengusiran hari itu, Pak Rano mendengar kabar kalau Fuji terbaring sakit. Pak Rano lalu kerja serabutan agar bisa memperoleh uang untuk Fuji bisa dibawa ke rumah sakit. Dia berharap semoga itu bisa sedikit meringankan beban Bu Nelly yang harus mati-matian banting tulang menghidupi Fuji. Pak Rano bahkan mau jadi buruh panggul di pasar demi bisa mengumpulkan uang. Ia rela makan sehari sekali, itu pun nasinya hanya berkuah air demi menghemat pengeluaran. Dia ingin mengumpulkan uang yang banyak untuk Fuji. Pak Rano juga tak malu jadi buruh bangunan. Ia tak peduli meski kaki kirinya sempat menginjak paku berkarat hingga harus jalan terpincang-pincang menahan rasa sakit. Setelah berhasil mengumpulkan sejumlah uang, Pak Rano pun mendatangi Bu Nelly dan juga Fuji. Bu Nelly dan Fuji menolak, bahkan kembali mengusirnya dengan kasar. Bu Nelly bilang, gara-gara kebiadaban Pak Rano, ia bukan hanya kehilangan suami, dia dan Fuji jadi harus tinggal di kontrakan sempit dan banting tulang kerja jadi buruh cuci. Fuji pun terpaksa putus sekolah dan terpaksa berjualan roti keliling. Bu Nelly tidak mau menerima uang dari Pak Rano, itu pasti uang haram hasil kejahatan. Pak Rano memohon maaf pada mereka berdua. Pak Rano berkata sudah tobat dan tak mau lagi jadi penjahat di sisa umurnya. Sambil menangis,
Pak Rano bersumpah bahwa semua uang yang ia akan berikan pada Bu Neli dan Fuji adalah hasil kerja kerasnya menjadi kuli panggul dan buru bangunan. Pak Rano bahkan menunjukkan telapak tangannya yang kasar dan bekas luka di kakinya akibat terkena paku. Namun Bu Neli tetap tidak percaya. Baginya, kehadiran Pak Rano mengingatkan kembali luka lama. Bu Neli akhirnya meneriaki Pak Rano maling. Akibatnya warga menghakimi Pak Rano hingga babak belur di kantor polisi. Pak Rano pun dibebaskan karena tak terbukti bersalah. Bu Neli menangis di kamar sambil memeluk Fuji yang masih terbaring sakit. Dia berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Fuji lagi. Rano berjalan tertatih-tatih, menahan rasa sakit di tubuhnya akibat hajaran warga. Dia beristirahat, menyenderkan tubuhnya di bawah pohon rindang sambil menahan rasa lapar. Pak Rano berdoa dalam hati agar Tuhan jangan dulu mencabut nyawanya sebelum ia menerima maaf dari Bu Neli dan Fuji. Sementara itu tak jauh dari sana, Ivan sedang mondar-mandir sendirian mencari mangsa. Ya, Ivan ternyata masih menjalani profesinya sebagai perampok. Kali ini, calon korbannya adalah Leni yang baru keluar dari ATM. Suasana pertokoan yang lengang menguntungkan Ivan. Saat Leni baru keluar dari ATM dan jalan menuju mobilnya, Ivan langsung menyergapnya sambil menghunuskan pisau ke lehernya. Ivan minta agar Leni menyerahkan barang-barang berharga miliknya, tapi Leni malah melawan. Ia menendang selangkangan Ivan hingga Ivan kesakitan. Leni pun akhirnya bisa lepas dari cengkeraman Ivan. Ia berlari sambil berteriak minta tolong. Pak Rano yang sempat ketiduran kaget mendengar suara minta tolong. Pak Rano bangun dan menghampiri Leni. Ia berkata agar Leni tak usah takut. Leni yang ketakutan bersembunyi di balik punggung Pak Rano. Ivan kaget melihat Pak Rano yang sudah keluar dari penjara. Ivan takut Pak Rano balas dendam sebab dulu ia membiarkan Pak Rano dihajar warga dan dijebloskan ke dalam penjara sekaligus membawa kabur hasil rampokan. Dia juga tak pernah sekalipun menyinggung Pak Rano. Selama 10 tahun di penjara, Pak Rano ikut kaget. Ia tak menyangka akan kembali bertemu dengan Ivan. Ivan yang sudah ketakutan duluan memilih kabur dan memacu motornya. Leni pun berterima kasih kepada Pak Rano. Sebagai rasa terima kasih, Leni memberikan 2 lembar uang pecahan 100 ribuan, tapi ditolak oleh Pak Rano. Leni yang kasihan melihat kondisi Pak Rano yang terluka, membawanya ke klinik. Pak Rano pun berterima kasih atas kebaikan Leni. Leni akhirnya tahu kalau Pak Rano adalah mantan narapidana yang mau insaf. Leni bisa merasakan bahwa Pak Rano ingin bertobat. Ia lalu menawarkannya pekerjaan sebagai sopir pribadinya. Setidaknya Leni jadi merasa aman bila bepergian kemanapun sebab ditemani oleh Pak Rano. Pak Rano bersyukur akhirnya ada orang baik yang mau menerimanya kerja meski tahu ia adalah mantan narapidana. Rupanya Ivan tak suka melihat Pak Rano sudah bebas. Dia juga kesal Pak Rano malah menghalangi niatnya untuk merampok Leni. Diam-diam Ivan menyelidiki Pak Rano. Saat tahu Pak Rano kini menjadi supir Leni, Ivan jadi tahu bila Leni punya tunangan yang posesif dan cemburuan bernama Radit. Setelah tahu alamat rumah Radit, Ivan menemuinya sambil memberitahukan masa lalu Pak Rano. Ivan juga menambahkan kalau Pak Rano masih suka merampok dan hanya pencitraan dengan jadi sopir pribadi Leni agar orang-orang tak curiga. Radit menjadi khawatir pada Leni dan meminta Leni memecat Pak Rano. Leni awalnya tak ambil pusing dengan kecemasan Radit. Bagi Leni, justru selama ini Pak Rano bisa jadi sopir pribadinya yang baik, merangkap bodyguardnya. Siang itu, Pak Rano sedang menunggu Leni yang berbelanja di depan mobil Leni. Saat Pak Rano masuk ke dalam rumah sebentar,
Ivan yang sejak tadi mengawasi diam-diam mencongkel kaca mobil Leni, lalu mengambil laptop dan barang-barang berharga yang ada di dalam mobil. Beres belanja, Leni kaget melihat barang-barang berharga di dalam mobil Raib. Parano yang baru muncul ikutan kaget. Leni pun menuduh Parano lah yang mengambil seluruh barang-barangnya. Parano bersumpah tak melakukannya. Leni tak percaya, lalu tetap membawa Parano ke kantor polisi. Tapi buktinya kurang kuat dan tak ada saksi mata. Hingga Parano pun dibebaskan, Ivan geram saat tahu rencananya gagal. Parano kembali murung dengan semua cobaan yang begitu bertubi-tubi. Parano pun memutuskan beristirahat. Ia duduk di sebuah warung kopi yang cukup ramai. Parano tidak tahu kalau Ivan menguntitnya. Dia menyuruh orang untuk mencopet dompet pria yang duduk di sebelah Parano, lalu diam-diam menyelipkan dompet tersebut ke dalam tas kecil milik Parano yang ia letakkan di bawah meja. Pria itu pun kelabakan. Saat ingin membayar kopi yang diminumnya, tiba-tiba dompetnya raib. Dia menuduh Parano yang mencopet dompetnya sebab Parano yang duduknya paling dekat dengannya. Parano menyangka tuduhan pria itu. Ivan muncul berlaga jadi pahlawan. Ivan meminta yang ada di sana untuk menggeledah tas Parano. Ternyata dompet pria itu ada di sana. Parano bingung, bagaimana bisa dompet tersebut ada di sana? Ivan pun menghasut orang-orang yang ada di sana. Katanya, mantan narapidana kasus perampokan seperti Parano tak boleh dibiarkan berkeliaran. Dia menyuruh mereka menghajar Parano beramai-ramai. Parano pun jatuh tersungkur dengan tubuh penuh luka. Wajah dan tubuhnya terasa nyeri akibat pukulan dan tonjokan yang bertubi-tubi. Ivan mendekatinya sambil berbisik agar Parano jangan macam-macam, apalagi kembali menghalangi aksinya seperti tempo hari. Bila tidak, dia takkan segan menghabisi Parano. Ya Allah, kenapa cobaan untuk bertobat ini begitu berat ya Allah? Keluhnya sambil memeluk kedua lutut. Parano berjalan terseok-seok tak tentu arah. Tapi tiba-tiba saja Parano melihat Butina sedang bertengkar hebat dengan Ardi. Entah apa yang membuat Ardi sangat marah pada Butina hingga tega memukulnya. Butina menangis sambil memegangi wajahnya yang lebam dan rambutnya yang acak-acakan. Wildan tampak ikut memukul-mukul Ardi dengan tangan kecilnya. Ardi emosi dan ingin memukul Wildan. Parano yang tak tega melihat mereka berdua dianiaya Ardi buru-buru mendekat dan mencekal tangan Ardi. Jangan coba-coba menyakiti anak dan istriku, kecuali kau sudah bosan hidup, ancam Parano. Ardi yang tak terima Parano membela istri dan anak tirinya berbalik ingin menghajar Parano. Justru Ardi yang terjengkang lebih dulu setelah dipukul oleh Parano. Butina dan Wildan saling berpelukan sambil menangis. Parano mengancam akan mengajar Ardi lebih parah lagi kalau masih berani menyakiti anak istrinya. Ardi pun kabur. Parano mendekati Butina dan Wildan, memastikan mereka tidak kenapa-napa. Butina yang merasa malu tempo hari sempat mengusir Parano dan melarang bertemu anak mereka, akhirnya meminta maaf. Lalu Butina bilang kepada Wildan kalau Parano itu adalah ayah kandungnya. Parano sangat bahagia. Butina bilang tak tahan, hampir setiap hari ia disiksa Ardi yang pengangguran dan suka main perempuan. Butina ingin bercerai karena kasihan pada Wildan yang setiap hari harus menyaksikan dia dan Ardi bertengkar dan berujung KDRT. Parano berkata, apapun keputusan Butina akan yang dukung. Dia hanya menitipkan Wildan agar dijaga baik-baik, jangan sampai kalau sudah besar jadi penjahat seperti dirinya. Butina kaget. Kenapa Parano bilang itu permintaan terakhir darinya? Parano kembali minta dipeluk oleh Wildan. Bapak, ucap Wildan sambil menangis haru dalam pelukan sang ayah yang baru kali ini hadir di dalam hidupnya. Di tempat lain,
Leni yang baru saja pulang jalan-jalan dari luar kota dengan Radit. Saat turun dari mobil, mereka melihat ada seseorang yang wajahnya ditutupi sarung sedang mengendap-endap ingin menyongkel jendela kamar Leni. Radit mengejar, tapi pencuri itu keburu kabur. Tak lama, Ivan pun lewat dan menanyakan ada apa. Leni dan Radit pun bercerita soal seseorang yang ingin mencongkel jendela kamar Leni. Ivan kaget. Dia menuduh, jangan-jangan Pak Ranola pelakunya. Katanya, bisa saja Pak Rano sakit hati karena waktu itu dipecat Leni dan mau dijebloskan ke penjara. Radit dan Leni pada awalnya percaya ucapan Ivan. Mereka tak tahu sebenarnya bahwa Ivan lah yang tadi ingin merampok rumah Leni. Saat Ivan menawarkan diri membantu mencari Pak Rano, tiba-tiba Leni memperhatikan pakaian Ivan. Ya, warna coraknya kenapa sama persis dengan maling yang tadi mau menyatroni rumahnya. Ivan pun gugup, lalu ia pun langsung kabur. Leni mulai yakin Pak Rano pasti difitnah oleh Ivan. Leni jadi merasa bersalah karena sudah memecat Pak Rano. Leni dengan ditemani Radit mencari Pak Rano. Lalu setelah bertemu, mereka pun meminta maaf. Leni meminta Pak Rano untuk kembali menjadi sopir pribadinya. Beberapa waktu berlalu, di tempat lain, preman jalanan yang sebelumnya dihajar oleh Pak Rano muncul bersama preman-preman lainnya. Mereka menuntut balas dan ingin membakar rumah kontrakan Bu Nelly. Bu Nelly dan Fuji ketakutan hingga hanya bisa menangis melihat rumah kontrakan mereka kini dilalap si jago merah. Pak Rano yang kebetulan lewat saat mau mengantar Leni ke rumah ibunya segera turun dari mobil. Pak Rano berusaha menyelamatkan Bu Nelly dan Fuji dari kobaran api tanpa menghiraukan keselamatan dirinya. Bu Nelly dan Fuji awalnya tidak mau ditolong oleh Pak Rano. Mereka masih sangat membenci Pak Rano. Api terus berkobar dengan tak terkendali. Tiang penyangga yang terbakar hampir saja menimpa Fuji dan Nelly. Pak Rano refleks menahan tiang penyangga. Pak Rano membawa paksa Bu Nelly dan Fuji keluar. Bu Nelly dan Fuji akhirnya berhasil diselamatkan. Tapi para preman itu tidak terima. Lalu mereka mengeroyok Pak Rano. Karena jumlah mereka terlalu banyak, Pak Rano pun kewalahan. Dan di akhirnya, seorang preman mengangkat balok, siap dihantamkan ke tubuh Pak Rano yang sudah terbaring di tanah. "Om Rano, awas!" ujar Fuji. Pak Rano terperangah, heran sekaligus gembira mendengar Fuji yang kembali bersuara. Refleks semangatnya muncul kembali. Dia perlahan berupaya bangkit, mencoba menahan pukulan balok hingga balok itu terlepas dari tangan sang preman. PRT datang lalu memanggil warga untuk menyerang para preman, lalu menelpon polisi sehingga para preman yang ketakutan akhirnya kabur. Akan tetapi Pak Rano saat itu sudah terluka parah dan kondisinya hampir sekarat hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Bu Nelly dan Fuji sangat terpukul atas kepergian Pak Rano. Hati Bu Tina pun tak kalah hancur saat tahu jika Pak Rano meninggal. Kini dia tahu saat Pak Rano tempo hari berkata permintaan terakhir itu adalah firasat kepergiannya menghadap sang pemilik alam semesta. Malam itu, dua orang warga yang bekerja di kota melewati area pemakaman tempat Pak Rano dimakamkan. Kebetulan makam Pak Rano berada tepat di pinggir jalan, sehingga siapapun warga yang melewati pemakaman tersebut otomatis akan melewati makam Pak Rano. Kedua warga tersebut celingukan saling pandang sebab mendadak mencium bau yang sangat harum saat melewati makam Pak Rano. Aneh, mereka sama sekali tidak merasa merinding apalagi takut. Rupanya banyak warga lain yang bersaksi tentang hal yang sama. Wangi bunga yang baru saja mekar selalu tercium setiap kali mereka melewati makam mendiang Pak Rano. Para warga yang ikut merasa simpati pada kesungguhan beliau yang benar-benar sudah bertobat, berinisiatif untuk menyempatkan mendoakan dengan mengaji Yasin.
Selesai. Wow, aduh kehabisan kata-kata nih saya nih buat Pak Rano ya. Jadi Pak Rano awal orang baik. Dia punya toko kelontong tapi kebakaran. Setelah kebakaran istrinya berubah jadi galak. Itu hal yang lumrah ya. Dia dituntut untuk bisa nyari kerja, dituntut untuk bisa menafkahi karena istrinya sedang hamil. Lalu dia nekat jadi perampok. Setelah jadi perampok, ketangkep di penjara 10 tahun karena dia merampok dan juga membunuh. 10 tahun keluar, tobat jadi orang baik. Istrinya nikah lagi, ya kan? Nyari kerja susah, wah udah berantakan hidupnya. Sampai akhirnya meninggal karena dipukulin sama preman. Jadi apa ya, ini sial banget ini Pak Ranonya nih. Benar-benar sial dan ya intinya sih Pak Rano orang baik ya teman-teman ya. Jadi dia akan kembali lagi menjadi orang baik. Ya mungkin dalam kisah ini cobaan orang bertobat ya teman-teman ya, cobaan ujian orang yang mau bertobat sampai pada akhirnya meninggal dunia tapi dia dalam keadaan sudah menjadi orang baik ya. Mungkin hikmah positifnya itu kali ya bisa diambil dalam kisah ini, dan semoga teman-teman semua terhibur. Mari kita ambil hikmah baiknya saja, dibuang yang buruk-buruknya. Apabila tidak ada yang baik dijadikan hiburan saja. Bu Neneng terima kasih, dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.